Alhamdulillahil qa'il dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa ya hadirin ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasna al-kitaba alladhina istawfayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillahi wal fadlil kabir. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita melalui wasilah ibadah Jumat ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwa lah kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan hanya dengan takwa lah kita bisa lurus tatkala kita menjalankan amal-amal ibadah. Dan hanya dengan takwa lah kita bisa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk jannahnya hanya dengan bekal takwa. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan wajib meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan sekemampuan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban telah dibebankan kepada kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya takwa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah khatib tadi membaca Al-Qur'an satu ayat surat Al-Fatihah ayat 32. Summa awrasna al-kitaba alladhina istawfayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillahi wal fadlil kabir. Ada beberapa kesimpulan tentang ayat tersebut. Di ayat tersebut diinformasikan ada 3 klasifikasi. Ada 3 golongan pengamal Al-Quran. Pengamal Al-Quran ini yang seperti apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sudah ada klasifikasinya. Nanti kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kategori apa? Masuk ke dalam klasifikasi tatkala kita mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Padahal Al-Quran itu sebagai semuanya kita kata bersama adalah sebagai pedoman hidup kita, pegangan hidup untuk melaksanakan amal-amal ibadah. Supaya apa? Supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Summa awrasna al-kitaba alladhina istawfayna. Kemudian kami mewariskan, menurunkan istawfayna kepada hamba-hamba pilihan. Summa awrasna al-kitaba alladhina istawfayna min ibadina. Allah menurunkan, mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan. Jadi tidak semua orang
yang bisa mengamalkan Al-Quran ternyata sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saja yang bisa mengamalkan Al-Quran tersebut ternyata ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah semua orang kita berlatih sampai dengan ibadina faminhum zalimun li nafsi. Faminhum zalimun li nafsi yang pertama artinya adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah faminhum muqtasid, pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Faminhum sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari 3 klasifikasi ini kita masuk ke dalam kategori apa nantinya? Dari kesimpulan beberapa ilmu tafsir bahwa klasifikasi yang pertama, kategori yang pertama adalah zalimun li nafsi. Secara harfiah adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah mengetahui hukum-hukum Al-Quran, yang sudah menerima ajaran-ajaran dari Al-Quran, dan sudah mengetahui wajibnya melaksanakan amalan-amalan Islam, dan wajibnya meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Mereka hanya menjalankan kewajibannya saja dan lebih banyak menjalankan apa yang diharamkan. Jadi kalau yang pertama ini adalah sudah ada ilmunya menerima, tetapi hanya sebagai yang dijalankan. Misalnya adalah yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Tetapi kenyataannya masih banyak umat Islam yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Padahal sudah tahu ilmunya. Berarti mereka adalah zalim terhadap dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Atau saja sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Wajib dilaksanakan. Semua umat Islam sudah mengetahui bahwa ibadah Ramadan itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Tapi pada kenyataannya banyak yang masih ada beberapa saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah di bulan puasa. Sudah tahu ilmunya tetapi tidak dilaksanakan. Dan ciri yang kedua adalah masih banyak melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Mencuri sudah tahu itu haram tapi masih ada yang mencuri. Berzina itu haram tetapi masih dilakukan berzina. Sudah tahu ilmunya tetapi dilaksanakan. Zalim terhadap dirinya sendiri. Amalun sayati ala hasanati. Perbuatan yang jelek lebih banyak ketimbang perbuatan yang baik. Itulah yang kategori yang pertama, zalim li nafsi. Kemudian yang kedua adalah faminhum muqtasid, pertengahan. Masa istawat ala sayati wa hasanati, keseimbangan antara perbuatan yang baik dan yang jelek. Di dalam tafsirnya dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam orang-orang yang muqtasid ini adalah orang-orang yang sudah melaksanakan beberapa kewajiban, beban-beban kewajiban sudah dilaksanakan, tetapi masih melaksanakan hal yang diharamkan. Ibadah sholat 5 waktu sudah dilaksanakan. Kemudian ibadah di bulan Ramadan sudah dilaksanakan tiap tahun. Atau mungkin dia orang yang kaya sudah mengeluarkan zakatnya, melaksanakan seluruh kewajiban, tetapi masih ada yang perbuatan diharamkan masih dilakukan. Inilah faminhum muqtasid. Rajin beribadah tetapi masih melaksanakan pencurian, melaksanakan korupsi, masih melaksanakan yang diharamkan. Dan yang ciri yang kedua adalah
masih meremehkan hal-hal yang disunahkan. Ini pamil mutasi, pertengahan, meremehkan hal yang disunahkan. Misalnya adalah sholat tahajud. Kita sudah bangun di per 3 malam, sudah bangun sekitar jam 3, sudah melek, sudah ada waktu untuk melaksanakan ibadah di malam hari, tetapi disia-siakan, akhirnya tidak dilaksanakan, sudah menyepelekan hal yang disunahkan. Atau saja sholat duha pagi hari, kita sudah punya waktu, sudah punya kemampuan untuk melaksanakan, tetapi merasa enggan untuk dilaksanakan, sudah menyepelekan hal yang disunahkan. Itu adalah ciri yang kedua yang termasuk orang-orang ke dalam mutasi pertengahan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelas yang kedua, kalau yang kedua adalah sabiqul bil khairat. Orang-orang yang terus-menerus melaksanakan amal-amal ibadah. Setiap hari, setiap waktunya diperbaiki terus-menerus dalam perbaikan kualitas ibadahnya, baik ilmunya ataupun hal-hal yang bersifat keakhiratan. Orang-orang ini adalah orang-orang pilihan yang menurut Abu Darda adalah orang-orang pilihan yang sangat terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hidupnya penuh dengan kebaikan. Jadi setiap waktunya terus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu adalah sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ini adalah karunia Allah, bi'idznillah wal fadlul kabir. Jadi karunia datang dari Allah kepada orang-orang yang sabiqun bil khairat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini masuk ke dalam klasifikasi apa? Apakah ke satu atau kedua atau ketiga? Hanya diri kita yang mengetahui kualitas iman kita, kualitas ibadah kita. Dengan mengetahui, mawas diri, koreksi diri, masuk ke dalam kategori apa kita ini tatkala kita melaksanakan amal-amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemampuan kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang telah kita terima. Kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang pertama, yang sudah tahu ilmunya tetapi tidak dilaksanakan, yang sudah tahu ini haram tapi dilaksanakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang ke-1. Ada kemungkinan mungkin kita termasuk ke dalam kelompok yang kedua, yang pertengahan, yang telah wajib, amal-amal wajib tidak dilaksanakan, amal-amal sunnah kadang melaksanakan kadang tidak, dan masih mengerjakan hal yang diharamkan. Mungkin kita termasuk ke dalam kelompok yang kedua. Adapun yang sabiqun bil khairat, ternyata sahabat Ibnu Abbas mengatakan sabiqun bil khairat ini diraih oleh orang-orang sahabat pilihan. Sahabat-sahabat pilihan yang masuk ke dalam kategori sahabat dan tabi'in. Dan kita kemungkinan ada periode dan kedua. Apakah ini mutlak? Apakah ini muqayyad? Ternyata dalam muqayyad bisa berubah. Yang tadinya kita termasuk ke dalam kelompok yang pertama, mungkin nanti besok kita termasuk ke dalam kelompok yang kedua. Atau saja kita hari kelompok yang kedua, mungkin saja besok kita masuk ke dalam kategori yang ke-1. Ada kemungkinan tergantung kualitas iman dan kualitas ibadah kita sampai sejauh mana memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa disampaikan hari dalam khutbah pertama ini. Kita pewaris Al-Qur'an sampai sejauh mana kita di dalam melaksanakan amal ibadah kita. Apakah selama ini tatkala kita melaksanakan amal ibadah kita ini, apakah sesuai dengan kelompok yang ke-1 atau kelompok yang kedua atau kelompok yang ketiga? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita tatkala kita melaksanakan amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita di dalam keadaan jalur yang benar, jalur yang hanif. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 32 surah Al-Fatir tersebut kita telah mengetahui bahwa ada 3 kelompok, ya, zalimunasi, kemudian mutasi dan sabiqun bil khairat. Dan kita sudah mengetahui ke dalam kelompok yang berapa kita di dalam mengamalkan Al-Quran tersebut. Kemudian apa konsekuensinya nanti? Pasti ada balasannya. Baik yang pertama, kedua atau ketiga, pasti ada balasan nanti di akhirat. Balasannya seperti apa? Pasti ada konsekuensi nanti di akhirat. Konsekuensinya adalah Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda, "Fa ammal ladina sabaqu bil khairat fa ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab." Adapun orang-orang yang termasuk ke dalam sabiqul bil khairat, faulaika alladziina yadkhuluna, mereka akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Sabiqul khairat akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Kemudian ammal ladzina yatasaddaqu faulaika alladziina yuhassabun hisaban yasira. Adapun orang-orang yang muttasid, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Itu adalah muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah wa ammal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika alladziina yas'aluna fi dzalika makani hatta yasna'un al-hajan fa yadkhulul jannah. Adapun yang kelompok yang ketiga yang zalim nafsi, mereka akan ditahan masuk surga. Mereka akan dibersihkan dulu di akhirat. Setelah dibersihkan, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengamal Al-Quran. Semuanya akan masuk surga, tapi ada prosesnya. Nah, kita nanti di akhirat sudah ada gambaran akan seperti apa nanti di akhirat. Apakah akan mendapatkan surga tanpa hisab? Apakah akan mendapatkan hisab yang ringan? Apakah dibersihkan dulu kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah klasifikasi pengamal Al-Quran dan konsekuensinya di akhirat seperti apa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan amal-amal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi sallimu taslima. Adana wa tabi'il wa hada bi qalamu wa ahsahu kitabu qarrarahum sadatina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.